Kenapa sih ada yang berkurban di hari raya Idul Adha? Apa maksudnya? Wah, itu pertanyaan bagus sekali, Horshi. Yuk kita duduk di bawah pohon dulu, nanti aku ceritakan. Oke. Kukibi Channel, subscribe dan tekan lonceng ya sahabat. Gaga, lihat deh, hari ini hari raya Idul Adha. Hore, hore. Wah, selamat hari raya Idul Adha ya, Horshi. Kamu bersemangat sekali. Iya dong, aku bersemangat. Tapi aku ada pertanyaan nih. Kenapa sih ada yang berkurban di hari raya Idul Adha? Apa maksudnya? Wah, itu pertanyaan bagus sekali, Horshi. Yuk kita duduk di bawah pohon dulu, nanti aku ceritakan. Oke. Jadi, gimana ceritanya, Gaga? Jadi, pada zaman dahulu, ada seorang nabi bernama Nabi Ibrahim. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri sebagai ujian keimanan. Apa? Menyembelih anaknya sendiri? Itu kan kejam banget, Gaga. Tenang dulu. Ini hanya ujian, Horshi. Saat Nabi Ibrahim dan putranya Ismail telah siap melaksanakan kurban, hati mereka sama-sama ikhlas dan ridho karena Allah Ta'ala. Maka saat itu pula secara ajaib Allah menggantikan posisi Ismail dengan seekor domba. Oh, begitu. Iya, Allah hanya ingin melihat bagaimana keikhlasan hati mereka dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Ya, aku paham. Jadi, maksudnya berkurban itu adalah belajar keikhlasan dan juga berbagi. Tepat sekali. Saat Idul Adha, umat muslim menyembelih hewan kurban dan membagikan daging-dagingnya itu kepada sesama yang membutuhkan. Ini mengajarkan kita tentang keikhlasan, tentang pengorbanan, dan juga berbagi rizki. Tapi aku kan kuda. Aku nggak boleh ya jadi hewan kurban. Betul sekali. Hanya hewan-hewan tertentu yang bisa dijadikan hewan kurban, seperti kambing, sapi, dan juga unta. Tapi kita bisa juga berkurban dengan cara yang lain. Wah, benarkah? Gimana caranya? Kita bisa bantu tetangga kita dengan cara ikut serta membantu membagi-bagikan daging kurban, atau kita juga bisa menyumbangkan uang kita untuk membeli hewan kurban. Wah, aku punya tabungan, Gaga. Aku punya tabungan rumput yang sangat segar. Aku bisa menjualnya untuk dapat uang, sehingga uangnya bisa aku gunakan untuk membeli hewan kurban. Itu ide bagus. Ayo kita ajak teman-teman lain juga untuk berkurban bersama dari kampung boneka. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban?
Iya, tadi Gaga sudah menyebutkan 3 hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Apa teman-teman masih ingat? Coba sebutkan. Yups, betul. Ada kambing, Oke, betul sekali. Ada sapi. dan unta. Jadi ada 3 hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Kambing Sapi, dan unta. Kalian hebat. terus tahu nggak apa itu arti berkurban? Coba jawab. Berkurban adalah... Ya, betul sekali. Berkorban adalah berbagi rizki, berbagi daging, belajar ikhlas, dan juga meneladani Nabi Ibrahim dalam ketaatannya kepada Allah. Yeay, jawaban kalian semuanya benar. Kalian pintar-pintar ya sahabatku Kibi. Hebat. Hari ini aku belajar bahwa kurban bukan soal hewan saja, tapi juga tentang hati. Iya, hati yang ikhlas untuk berbagi. Selamat Hari Raya Idul Adha ya sahabatku Kibi. Selamat Hari Raya Idul Adha dari kami. Sampai ketemu lagi di cerita boneka selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you next lesson. Halo sahabatku Kibi, subscribe dulu yuk agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari kami.